Perkenalkan, nama saya Kisenur Azara dari kelas 64 2D07, NIM saya 64252121. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang analisis bahasa dalam pidato tokoh nasional Indonesia. Tokoh yang saya pilih adalah B.J. Habibie yang dikenal sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia, sekaligus ilmuwan yang sangat berpengaruh lagi berkembangan teknologi Indonesia. Profil singkat tokoh Bakhrudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Agustus 1936. Beliau dikenal sebagai ilmuwan dan teknokrat yang memiliki kontribusi besar dalam teknologi penerbangan. Selain itu, Habibie juga menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998 hingga 1999. Sebagai seorang ilmuwan, Habibie memiliki gaya komunikasi yang khas. Pidatonya sering berisi pemikiran yang logis dan penuh motivasi. Karena itu pidato-pidatonya banyak dijadikan inspirasi oleh pelajar dan mahasiswa Indonesia. Gambaran isi pidato. Dalam berbagai pidatonya, Habibie sering membahas beberapa tema utama, yaitu pentingnya pendidikan yang pertama, yang kedua itu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ketiga itu semangat kerja keras, yang keempat cinta terhadap bangsa dan negara, yang kelima itu peran generasi muda dalam pembangunan Indonesia. Salah satu pesan yang sering disampaikan Habibie adalah bahwa kemajuan bangsa tidak hanya bergantung pada sumber daya alam, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia. Menurut Habibie, bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter yang kuat. Pesan tersebut menjadi inti dari banyak pidato yang beliau sampaikan di halaman mahasiswa pelajar maupun masyarakat umum. Analisis bahasa pidato, diksi atau pilihan kata. Diksi adalah pemilihan kata yang digunakan oleh pembicara untuk menyampaikan gagasannya. Habibie cenderung menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan pendidikan dan kemajuan seperti inovasi, teknologi, kreativitas, produktivitas, pendidikan, masa depan bangsa. Pemilihan kata tersebut menunjukkan fokus Habibie terhadap pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, kata-kata yang digunakan relatif mudah dipahami meskipun mengandung unsur ilmiah. Bahasa persuasif merupakan bahasa yang bertujuan mempengaruhi atau mengajak pendengar. Contohnya dengan jangan pernah berhenti belajar dan berkarya untuk bangsa.
Kalimat tersebut mengandung ajakan yang mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus meningkatkan kemampuan diri. Melalui bahasa persuasif, Habibie tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membangun motivasi pendengarnya. Bahasa motivatif. Salah satu ciri khas pidato Habibie adalah penggunaan bahasa motivatif. Beliau sering menyampaikan kalimat-kalimat yang membangun optimisme. Contohnya masa depan bangsa berada di tangan generasi mudanya. Kalimat ini memberikan dengan moral agar generasi muda percaya pada kemampuan mereka sendiri. Bahasa motivatif seperti ini mampu meningkatkan semangat belajar dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa. Kalimat logis rasional. Sebagai seorang ilmuwan, Habibie sering menggunakan pola berpikir logis dalam pidatonya. Argumen yang disampaikan biasanya didukung oleh fakta, pengalaman, dan penalaran yang jelas. Hal ini membuat pidatonya terasa meyakinkan karena tidak hanya mengandaikan emosi, tetapi juga alasannya yang rasional. Pendengar menjadi lebih mudah menerima pesan karena terdapat hubungan yang jelas antara masalah dan solusi yang ditawarkan. Gaya bahasa reseptisi. Habibie juga menggunakan repetisi atau pengulangan kata untuk menegaskan sesuatu gagasan penting. Misalnya pergulangan kata seperti belajar, berkarya, berinovasi. Pengulangan ini membuat pesan utama lebih mudah diingat oleh audiens. Selain itu, teknik repetisi membantu menciptakan penekanan sehingga pendengar memahami hal yang dianggap penting oleh pembicara. Makna bahasa digunakan. Secara umum, bahasa yang digunakan Habibie memiliki makna bahwa keberhasilan bangsa bergantung pada kualitas manusia yang dimilikinya. Melalui pilihan kata yang positif dan inspiratif, beliau ingin menanamkan nilai kerja keras, disiplin, tanggung jawab, nasionalisme, semangat belajar sepanjang hayat. Makna tersebut menjadi pesan utama yang konsisten muncul dalam berbagai pidatonya. Dampak bahasa pidato terhadap audiens. Bahasa yang digunakan Habibie memberikan beberapa dampak positif kepada pendengarnya. Pertama, meningkatkan motivasi untuk belajar dan mengembangkan diri. Kedua, menumbuhkan rasa percaya diri bahwa masyarakat Indonesia mampu bersaing dengan bangsa lain. Ketiga, membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan dan teknologi bagi kemajuan negara. Keempat, menumbuhkan semangat nasionalisme
yang diwujudkan melalui karya dan prestasi. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa bahasa dalam pidato B.J. Habibie memiliki ciri khas yang logis, persuasif, motivatif, dan inspiratif. Beliau menggunakan diksi yang berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan masa depan bangsa. Selain itu, penggunaan bahasa persuasif, dan motivatif mampu mendorong masyarakat untuk terus belajar, bekerja keras, dan berkarya demi kemajuan Indonesia. Melalui pidato-pidatonya, Habibie berhasil menunjukkan bahwa bahasa dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menginspirasi dan pembangunan karakter bangsa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.